Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 sampai. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi manajemen operasional dari pertemuan 1 hingga 10. Perkenalkan, nama saya Syukur Syabanya. Perkenalkan, nama saya Ririke. Perkenalkan, nama saya Tajwa Malipatai. Perkenalkan, nama saya Safari Safiraul. Perkenalkan, nama saya Dela Satriani. Selamat menonton! Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan peran manajemen operasi di organisasi. Di sini ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Heiser and Rider tahun 2017, manajemen operasi yaitu suatu kumpulan aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa melalui transformasi dari masukan menjadi keluaran. Yang kedua ada dari Swing, Melnick, Cooper, dan Hartree 2014, manajemen operasi adalah pengolahan proses menggunakan, merancang, mengadakan, dan mengantarkan barang dan jasa yang bernilai kepada konsumen. Dan yang ketiga ada menurut R. dan Rider dan Nada R. Sanders tahun 2013, manajemen operasi adalah fungsi bisnis yang merencanakan, mengatur, mengoordinasi, dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Nah, untuk peran manajemen operasional pada toko gelang serangkai ini tuh berperan memastikan seluruh proses perangkaian gelang berjalan efektif dan efisien. Manajemen operasional tersendiri juga mengatur pengadaan dan pengendalian bahan baku seperti memastikan stok manik-manik tidak berlebihan, namun selalu tersedia agar proses produksi tidak terhambat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Stephenson tahun 2021 yang mengatakan bahwa operation management is the management of system or process that create good and or provider service. Selain itu, manajemen operasional tersendiri juga berperan dalam pengendalian kualitas produk, misalnya memastikan kekuatan ikatan gelang, kerapian susunan manik-manik, serta kesesuaian desain dengan konsep merangkai cerita, mengikat makna, dan kualitas yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya, menentukan lokasi produksi dalam manajemen operasi. Di sini, penentuan lokasi produksi adalah keputusan strategis dalam manajemen operasional yang bertujuan mendukung efisiensi dan daya saing organisasi. Lokasi produksi ditentukan dengan mempertimbangkan kedekatan dengan pasar dan pemasok, biaya operasional, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, serta regulasi dan lingkungan. Lokasi yang tepat membantu menekan biaya, memperlancar proses produksi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Maksudnya, penentuan lokasi produksi harus dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap faktor biaya, pasar, bahan baku, tenaga kerja, infrastruktur, serta regulasi. Keputusan lokasi yang tepat akan mendukung kelancaran operasional, efisiensi biaya, dan keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Contohnya, penentuan lokasi untuk usaha produk kami itu daerah dataran tinggi tidak jauh dari pusat kota, karena biar strategis dan cocok dengan konsep yang kita pakai. Kemudian ada dasar peramalan atau forecasting, yaitu peramalan adalah alat bantu bagi manajemen untuk membuat keputusan saat ini yang berdampak pada masa depan. Dalam konteks produksi, peramalan digunakan untuk prediksi permintaan konsumen di masa mendatang berdasarkan data historis masa lalu. Kemudian tujuan utamanya yaitu mengurangi ketergantungan pada intuisi, perasaan, dan meminimalkan ketidakpastian. Kemudian sifat saling ketergantungannya yaitu peramalan adalah hulu dari semua perencanaan. Jika ramalan penjualan salah, maka anggaran, arus kas, jumlah tenaga kerja, hingga tingkat persediaan akan salah. Kemudian, identifikasi pola data atau time series. Sebelum memilih metode, kita harus memahami bagaimana perilaku dari waktu ke waktu. Terdapat 4 pola, yaitu yang pertama, pola horizontal stasioner, yaitu terjadi jika data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Biasanya ditemukan pada produk yang permintaannya stabil. Yang kedua ada pola tren, yaitu menunjukkan pergerakan data yang cenderung naik atau turun dalam jangka waktu panjang. Misalnya, pengaruh pertumbuhan penduduk atau teknologi. Dan yang ketiga, pola musiman atau sezonal, yaitu pola yang berulang dalam periode waktu tertentu seperti mingguan, bulanan, atau kuartalan. Contohnya, kenaikan penjualan sirup menjelang lebaran. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu pola siklis, yaitu mirip dengan musiman namun memiliki durasi yang lebih lama dan dipengaruhi oleh siklus bisnis atau ekonomi negara. Kemudian metode peramalan atau kuantitatif, yaitu moving average atau rata-rata bergerak, yaitu mengambil rata-rata dari periode terakhir, cocok untuk data yang stabil atau horizontal karena dapat menghaluskan fluktuasi acak. Terus yang kedua, exponential smoothing, yaitu metode pemulusan yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru menggunakan konstanta alpha sangat efektif untuk data yang memiliki tren yang tajam. Terus yang ketiga, box deafness atau ARIMA, yaitu metode statistik yang lebih kompleks autoregressive integrated moving average, yang menganalisis korelasi data masa lalu untuk memprediksi masa depan secara matematis. Kemudian pengukuran akurasi atau analisis kesalahan. Indikator utamanya ada 3, yaitu MAD, Mean Absolute Deviation, yaitu rata-rata dari nilai mutlak kesalahan, memberikan gambaran besarnya kesalahan dalam unit yang sama dengan data. Yang kedua MSD, yaitu Mean Score Deviation,
rata-rata dari kuadrat kesalahan. Metode ini sangat sensitif terhadap kesalahan yang besar atau outlier. Yang ketiga ada MAPE, yaitu Mean Absolute Percentage Error, yaitu mengukur kesalahan dalam bentuk persentase. Ini yang paling mudah dipahami oleh manajemen untuk membandingkan akurasi antar produk yang berbeda. Prinsipnya yaitu model terbaik adalah model yang menghasilkan nilai MAD, MSD, dan MAPE yang paling minimum. Tidak ada ramalan yang 100% tepat, fokus kita adalah menentukan metode dengan tingkat kesalahan terkecil untuk meminimalkan risiko kerugian. Kemudian MRP Material Requirement Planning. MRP adalah suatu sistem yang dirancang khusus untuk mengolah situasi permintaan yang bergelombang, yang biasanya terjadi karena permintaan tersebut bersifat dependen atau bergantung pada produk lain. Tujuan utama dari sistem MRP adalah menjamin ketersediaan, yaitu memastikan material, item, atau komponen tersedia tepat pada saat dibutuhkan untuk memenuhi jadwal produksi. Terus yang kedua, efisiensi persediaan, yaitu menjaga tingkat persediaan pada kondisi yang paling minimum. Terus yang ketiga, perencanaan terpadu, yaitu membantu dalam merencanakan aktivitas pengiriman, penjadwalan produksi, serta aktivitas pembelian material secara akurat. Kemudian 4 langkah utama perhitungan MRP. Langkah-langkah ini dilakukan secara berurutan untuk mengubah jadwal produksi MPS menjadi rencana kebutuhan material yang spesifik. 4 langkah teknis MRP yaitu yang pertama, netting kebutuhan bersih, yaitu menghitung selisih kebutuhan kotor dengan stok di tangan atau on hand dan rencana penerimaan. Yang kedua, looting atau ukuran pesanan. Yaitu menentukan jumlah pesanan optimal, contoh lot of lot atau fixed order quantity, dengan menyimbangkan biaya simpan dan biaya pesanan. Terus yang ketiga, offsetting atau waktu pemesanan, yaitu menentukan kapan pesanan harus dilepaskan atau order release, berdasarkan lead time agar material tiba tepat saat dibutuhkan. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu exploding, yaitu kebutuhan komponen, yaitu menghitungkan kebutuhan bahan baku di level bawah berdasarkan struktur produk, bill of material atau BOM. Supply chain adalah sistem yang mengatur aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok hingga konsumen akhir agar produksi sampai dengan tepat waktu, jumlah sesuai, dan biaya efisien. Jadi tidak hanya soal barang, tetapi menghubungkan semua pihak yang terlibat, termasuk barang, informasi, dan biaya, agar semuanya berjalan lancar dan efisien. Jadi tujuan supply chain itu bukan hanya soal produksi, tetapi bagaimana produk bisa sampai ke konsumen dengan kualitas yang baik, waktu yang tepat, dan biaya yang efisien. Selanjutnya, untuk komponen utama supply chain terdiri dari pengadaan bahan, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi ke konsumen. Semua bagian ini harus saling terhubung dan terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, alur supply chain. Untuk alur supply chain ini bergerak dari pemasok ke proses produksi, lalu ke penyimpanan di gudang, kemudian ke proses pengantaran atau distribusi, dan akhirnya ke konsumen. Jika salah satu tahap terganggu, seluruh sistem bisa ikut terdampak. Kemudian ada manajemen persediaan. Sangat penting karena stok yang terlalu banyak akan menambah biaya, sedangkan stok yang terlalu sedikit bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman. Selanjutnya, ada juga risiko dalam supply chain terdiri dari keterlambatan pasokan, gangguan produksi, masalah distribusi, dan ketidakpastian permintaan. Supply chain selalu memiliki risiko, oleh karena itu perusahaan perlu mempersiapkan strategi untuk menghadapi gangguan agar operasional tetap berjalan. Selain itu, ada juga keberlanjutan dalam supply chain yang terdiri dari dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, efisiensi sumber daya jangka panjang, di mana supply chain tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus peduli pada lingkungan dan masyarakat agar bisnis dapat berjalan dalam jangka panjang. Konsep dasar tata letak atau facility layout, yaitu penataan fisik fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, area kerja, gudang, material, dan alur kerja agar proses berjalan secara efisien, aman, dan produktif. Tujuan utama tata letak adalah membuat proses kerja lebih efektif. Selanjutnya, ada jenis-jenis tata letak produksi. Yang pertama, layout berdasarkan proses, di mana mengelompokkan aktivitas yang sejenis di satu area, misalnya area perakitan, area pengikatan, dan area pengemasan dipisahkan. Yang kedua, layout berdasarkan produksi, di mana alat dan proses disusun sesuai urutan pembuatan produk, dari tahap awal sampai akhir berjalan lurus tanpa bolak-balik. Yang ketiga, ada layout berdasarkan posisi tetap. Jenis ini biasanya digunakan untuk produk besar. Yang keempat, ada layout seluler, di mana membagi area kerja ke dalam beberapa sel berdasarkan kesamaan proses. Setiap sel menangani produk sejenis sehingga alur kerja lebih efisien. Contohnya, pada toko gelang serangkai, yaitu terdapat sel khusus, gelang manik, gelang tali, dan gelang custom, masing-masing dengan alat dan bahan sendiri. Selanjutnya, yang kelima, ada layout campuran, di mana menggabungkan layout, proses, dan produk dengan pembagian berdasarkan kelompok produk. Toko membagi area gelang harian, premium, dan custom dengan urutan kerja yang sama dari perakitan hingga pengemasan. Selanjutnya, ada peran strategis penentuan tata letak. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Layout yang tepat mempercepat alur kerja dan mengurangi perpindahan yang tidak perlu. Yang kedua, menekan biaya operasi. Pergerakan bahan yang singkat menurunkan biaya tenaga dan waktu. Contohnya, bahan manik dan tali disimpan di dekat meja kerja, sehingga mengurangi waktu pengambilan bahan. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas proses, di mana layout memudahkan penyesuaian jika ada pesanan berbeda. Selanjutnya, yang keempat, mendukung kualitas produk. Alur kerja yang rapi mengurangi kesalahan produksi.
Yang kelima, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kerja. Penataan ruang yang baik membuat pekerja lebih aman dan nyaman. Yang keenam, mempercepat pengiriman dan kepuasan pelanggan. Proses yang efisien mempercepat penyelesaian pelanggan. Contohnya, area pengemasan dekat kasir sehingga pesanan cepat siap dan pelanggan puas. Berikut ada contoh tata letak dari toko gelang serangkai. Konsep dasar tata letak atau facility layout, yaitu penataan fisik fasilitas produksi seperti mesin, peralatan, area kerja, gudang, material, dan alur kerja agar proses berjalan secara efisien, aman, dan produktif. Tujuan utama tata letak adalah membuat proses kerja lebih efektif. Selanjutnya, ada jenis-jenis tata letak produksi. Yang pertama, layout berdasarkan proses, di mana mengelompokkan aktivitas yang sejenis di satu area. Misalnya, area perakitan, area pengikatan, dan area pengemasan dipisahkan. Yang kedua, layout berdasarkan produksi, di mana alat dan proses disusun sesuai urutan pembuatan produk, dari tahap awal sampai akhir berjalan lurus tanpa bolak-balik. Yang ketiga, ada layout berdasarkan posisi tetap. Jenis ini biasanya digunakan untuk produk besar. Yang keempat, ada layout seluler, di mana membagi area kerja ke dalam beberapa sel berdasarkan kesamaan proses. Setiap sel menangani produk sejenis sehingga alur kerja lebih efisien. Contohnya, pada toko gelang serangkai, yaitu terdapat sel khusus, gelang manik, gelang tali, dan gelang custom, masing-masing dengan alat dan bahan sendiri. Selanjutnya, yang kelima, ada layout campuran, di mana menggabungkan layout, proses, dan produk dengan pembagian berdasarkan kelompok produk. Toko membagi area gelang harian, premium, dan custom dengan urutan kerja yang sama dari perakitan hingga pengemasan. Selanjutnya, ada peran strategis penentuan tata letak. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Layout yang tepat mempercepat alur kerja dan mengurangi perpindahan yang tidak perlu. Yang kedua, menekan biaya operasi. Pergerakan bahan yang singkat menurunkan biaya tenaga dan waktu. Contohnya, bahan manik dan tali disimpan di dekat meja kerja, sehingga mengurangi waktu pengambilan bahan. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas proses, di mana layout memudahkan penyesuaian jika ada pesanan berbeda. Selanjutnya, yang keempat, mendukung kualitas produk. Alur kerja yang rapi mengurangi kesalahan produksi. Yang kelima, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kerja. Penataan ruang yang baik membuat pekerja lebih aman dan nyaman. Yang keenam, mempercepat pengiriman dan kepuasan pelanggan. Proses yang efisien mempercepat penyelesaian pelanggan. Contohnya, area pengemasan dekat kasir sehingga pesanan cepat siap dan pelanggan puas. Berikut ada contoh tata letak dari toko gelang serangkai. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang proses kerja produksi. Di sini saya mengambil pengertian dari Sofyan Asauri. Menurut Sofyan Asauri, proses kerja produksi atau proses produksi adalah kegiatan yang melibatkan manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna serta melibatkan transformatif input menjadi output, yang dimana di dalam proses kerja produksi ini akan adanya sebuah proses yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah. Lalu, di dalam proses kerja produksi ini, pada umumnya terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada planning. Di dalam planning ini, yaitu proses kerja produksi akan menetapkan perencanaan produksi, mulai dari jumlah produksi, kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan bahan baku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada tahap kedua ada routing, yaitu adalah penentuan urutan proses kerja produksi, serta mesin dan bagian apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan untuk proses produksi. Lalu pada tahap ketiga ada scheduling, yaitu penjadwalan, yang dimana pada tahap ini kita akan menentukan jadwal produksi agar produksi yang kita jalankan sesuai dengan rencana dan tepat pada waktunya. Lalu pada tahap keempat itu ada dispatching, yang dimana dispatching ini merupakan proses pelaksanaan kerja produksi sesuai dengan jadwalnya dan memberikan arahan serta perintah kerja kepada bagian terkait. Lalu pada tahap kelima yang terakhir yaitu adalah proses follow up, yang dimana di sini adalah pengawasan dan evaluasi proses kerja produksi yang telah kita lakukan serta memastikan apakah produksi yang kita lakukan sesuai dengan rencana atau tidak. Serta pada tahap ini ketika kita sudah melakukan evaluasi, kita akan tahu bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi. Selanjutnya, analisis data. Analisis data adalah kegiatan yang mengolah dan menafsirkan data agar menjadi informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Maksudnya adalah dalam analisis data ini kita akan mengumpulkan, mengkaji, mengolah data agar data yang kita dapat dan kita kaji serta kita olah ini akan menjadi sebuah informasi yang menjadi dasar keputusan atau sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan. Lalu, di dalam data analisis ini ada dua jenis. Yang pertama, data kualitatif dan yang kedua, data kuantitatif. Disebutkan sini bahwa data kualitatif adalah data yang menggambarkan karakteristik, kategori, atau atribut suatu objek atau proses tanpa dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya seperti respon pelanggan dan kepuasan pelanggan. Lalu, yang kedua itu ada data kuantitatif.
Di sini disebutkan bahwa data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dapat diukur, dihitung, dan dianalisis secara sistematis. Nah, jadi ketika data kualitatif tidak disebutkan dalam angka, sedangkan pada data kuantitatif disebutkan atau dinyatakan dalam angka. Contohnya seperti jumlah penjualan, total pendapatan, harga sebuah produk, dan lain sebagainya. Laporan analisis kualitas toko. Identifikasi masalah utama, fokus masalahnya itu terjadi cacat produk yang berdampak pada keluhan pelanggan. Dalam data keluhan, ditemukan 5 jenis cacat utama dengan total 100 temuan. Tujuan mengidentifikasi penyebab dominan menggunakan diagram Pareto, Fishbone, dan histogram untuk menentukan langkah perbaikan. Analisis Pareto. Berdasarkan urutan data dari yang terbesar, kita dapat melihat fokus utama perbaikannya itu 1. Tali mudah putus 50% merupakan masalah yang paling banyak yang menyumbang setengah dari total keluhan. 2. Warna manik pudar 30%, masalah kedua terbesar yang perlu segera ditangani. Dan lain-lainnya itu 20%, meliputi gelang berkarat 10%, pengait sulit dibuka 7%, dan kemasan rusak 3%. Kesimpulannya, dengan perbaikan masalah tali dan manik-manik, perusahaan dapat menyelesaikan 80% keluhan pelanggan. Analisis Fishbone. Melalui diagram sebab akibat, ditemukan faktor yang memicu cacat yaitu 1. Manusia, kurangnya tenaga kerja sehingga pemilik harus turun tangan, serta staf bukan ahli di bidangnya. 2. Mesin, alat produksi masih manual sehingga presisi dan standarisasi produk sulit dicapai. 3. Material, kualitas bahan baku rendah, mudah karat dan pudar, kemasan yang kurang protektif. 4. Measurement, pengukuran. Tidak adanya standar ukuran yang pasti sehingga tali elastis yang terlalu kendur atau kencang. 5. Metode dan environment, masalah pada proses pengiriman serta kelembaban udara yang tinggi yang mempercepat kerusakan material. 4. Analisis histogram. Hasil pengamatan distribusi frekuensi menunjukkan kondisi 1. Distribusi cacat. Frekuensi tertinggi berada pada interval 60-80 unit cacat. 2. Kondisi produksi. Tidak pernah ditemukan periode dengan tingkat cacat rendah 0-20 unit. 3. Tren. Grafik menunjukkan kenaikan ke arah nilai cacat tinggi yang berarti ada masalah sistematik dan proses produksi belum stabil dan terkendali. Pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah serangkaian aktivitas terencana dan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengendalian mutu berfokus pada pencegahan cacat, pengurangi variasi proses, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui konsisten kualitas. Perbandingan teori pengendalian mutu. 1. Menurut W. Edward Deming, menekankan perbaikan sistem dan proses kerja daripada hanya melakukan inspeksi. Lalu, membedakan variasi menjadi common cause alami dan special cause penyimpangan tertentu. 2. Menurut Joseph M. Juran, memperkenalkan Juran tripologi. Yang pertama itu quality planning, control, dan improvement. Lalu, prinsip fitness for us, produk harus berfungsi sesuai kebutuhan pelanggan dan tidak menimbulkan keluhan berulang. 3. Menurut Philip B. Crosby, mengusung konsep zero defect, nol cacat sebagai standar kualitas yang benar, menegaskan bahwa pencegahan jauh lebih murah daripada memperbaiki kesalahan. Tujuannya, 1. Pencegahan cacat, defect prevention. 2. Mengurangi variasi proses. 3. Menjamin konsistensi kualitas produk atau jasa. 4. Meningkatkan kualitas dan loyalitas. 5. Menekan biaya kualitas. Jenisnya, pengendalian mutu preventif, yaitu di mana pencegahan terjadinya cacat sejak awal proses dilakukan sebelum dan selama proses produksi berlangsung, dengan tujuan menghilangkan potensi penyebab kesalahan. 2. Pengendalian mutu proses, dilakukan selama proses produksi berlangsung untuk memastikan proses tetap berada dalam batas kendali yang telah ditentukan. 3. Pengendalian mutu inspeksi dilakukan setelah proses produksi selesai, dengan cara memastikan produk jadi untuk memastikan kesesuaian dengan standar. 4. Pengendalian mutu statistik, metode statistik, untuk mengukur, menganalisis, dan mengendalikan kualitas. 5. Pengendalian mutu terpadu, melibatkan seluruh anggota organisasi dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan serta kepuasan pelanggan. Lalu, 6. Pengendalian mutu pemasok, memastikan bahwa bahan baku dan komponen yang diterima memenuhi standar kualitas. Pemeliharaan alat. Pemeliharaan alat adalah serangkaian aktivitas teknis dan manajerial yang dilakukan untuk menjaga, mempertahankan, dan memulihkan fungsi mesin atau peralatan agar tetap beroperasi sesuai standar kinerja yang ditetapkan. Tujuan utamanya, 1. Menjaga keandalan dan ketersediaan alat. 2. Memperpanjang umur ekonomis peralatan. 3. Menjamin keselamatan dan kualitas. Jenisnya, pemeliharaan korektif, dilakukan setelah terjadinya kerusakan. Lalu, pemeliharaan preventif, dilakukan secara berkala berdasarkan jadwal. Lalu ketiga, pemeliharaan prediktif, menggunakan data dan sensor untuk memprediksi kerusakan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan proaktif, berfokus pada penghilangan akar penyebab kerusakan.